Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa, dengan tema khotbah kita berdoa untuk kesejahteraan bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian pembukaan ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap oleh sukacita kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah ataupun epistel pada minggu kita di malam hari ini yang tertulis di Kisah Para Rasul 16 dimulai dari ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-34. Seperti biasa kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut ampunan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Saja
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu banyak cobaan ataupun godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, dosa terhadap sesama, dosa terhadap keluarga, terlebih dosa kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang sujud kepada Tuhan untuk memohon keampunan dari segala dosa-dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerah diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Tuhan memimpin langkahku.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di minggu kita hari ini yang tertulis di Mazmur 105 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Sampai demikian pembacaan firman. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk persiapan menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yesus Imam Tuhanku yang menjama Kau berfirman dan arahkan
Ya Tuhan Allah, berkenanlah Engkau atas ibadah penyembahan kami ini. Kiranya roh Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami, itulah yang menolong kami dalam mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Rogate di malam hari ini yang akan kita renungkan dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, izinkan saya menyapa Bapak Ibu, seluruh jemaat yang ada di luar gedung gereja, dan juga seluruh jemaat yang ada di ruangan ini. Shalom. Tema kita pada Minggu Rogate ini adalah berdoa untuk kesejahteraan bersama. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Itulah tema kita. Bapak Ibu, saya kira pada umumnya jemaat kita semua di sini adalah sebagai perantau di Medan ini. Karena kalau ditanya soal kampungnya atau Bunda Pasogit, saya kira semua kita punya Bunda Pasogit. Ada yang di Pahai, Dolok Sanggul, Pakat, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dalam sejarah Medan ini dan sekitarnya adalah tanah Melayu Delhi. Kita perantau. Bagaimana merantau dari Bunda Pasogit kita, ada yang orang tuanya sudah di sini. Tetapi saya kira kita semua
dalam kehidupan ada banyak pergumulan. Artinya ada yang berjuang bagaimana bisa membangun rumah, bagaimana bisa membeli rumah, dan bahkan ada yang berjuang bagaimana bisa mencicil rumah. Lalu ada juga yang masih berjuang bagaimana bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan bukan hanya itu, ada juga persoalan di tengah-tengah rumah tangga. Lalu juga ada yang sakit, istrinya, suaminya, anaknya. Lalu kemudian dalam pergumulan itu, kapan ya berakhir? Kapan ya berlalu? Kok lama sekali. Kalau ditanya maunya bagaimana? Ya maunya semuanya tercukupkan lah. Gitu. Pengen beli tanah cukup, pengen beli rumah cukup. Semuanya tercukupkan, lalu sehat-sehat. Lalu demikian juga kita di sini banyak mahasiswa. Saya kira cita-cita kita dari awal, ya saya mau kuliah, mau menyelesaikan perkuliahan. Lalu sesampainya di sini, dalam perjuangan perkuliahan, ternyata diperhadapkan dengan cerita kawan kos yang kesusahan. Lalu kemudian bagaimana biaya kuliah. Dan bahkan ada yang sampai sulit untuk kebutuhan makan. Ada banyak cerita-cerita dari kawan-kawan yang ada di sekeliling kita. Lalu ternyata ada juga yang tidak menceritakan, dianya pun bergumul. Bagaimana uang kuliahku, bagaimana orang tua kami di Bunda Pasogit, apakah mereka bisa mencukupkan, apakah mereka tetap sehat-sehat. Itu masih persoalan di sekitaran kos atau tempat tinggal, belum lagi di kampus. Ternyata yang kuliah tidak enak. Ada banyak tekanan, ada banyak kesulitan. Bahkan 4 tahun itu sangat lama sekali. Apalagi di akhir semester, itu lama sekali gitu. Lalu kalau ditanya maunya bagaimana? Ya maunya kalau bisa bulan depan wisudahlah gitu. Tapi kan tidak semudah itu. Itulah pergumulan gitu. Lalu kemudian pasti mahasiswa impiannya, wah kalau udah selesai maka enak gitu. Demikian juga yang dialami bangsa Israel. Tahu Bapak Ibu? Bangsa Israel yang dibuang oleh Tuhan yaitu di Babel. Kondisi mereka yang tidak punya apa-apa. Status mereka sebagai orang-orang buangan. Lalu mereka secara kehidupan menderita oleh karena tekanan dari bangsa Babel. Kesulitan yang mereka miliki tentu kesulitan yang betul-betul membuat mereka menderita dan tidak tahu sampai kapan penderitaan itu. Lalu kalau ditanya apa kerinduannya? Kerinduannya kalau bisa cepat keluarlah dari pembuangan ini. Itu kerinduannya. Kalau bisa cepat keluarlah. Tapi apa kata Tuhan? Mengejutkan. Kata Tuhan, "Hei, kalian orang Israel," lewat surat Nabi Yeremia yang dikirimkan kepada bangsa Israel, bahwa kalian akan tinggal di pembuangan Babel ini selama 70 tahun. Bapak Ibu, 70 tahun.
Kalau kita masih mending lah, proses kuliah 4 tahun. Ini 70 tahun. Harus mereka rasakan. Lalu Tuhan katakan lewat Yeremia, usahakan kesejahteraan kota di mana kalian kubuang. Wah, ini yang paling parah. Bapak Ibu, sudah jelas-jelas mereka di tempat yang asing tidak punya apa-apa, lalu kemudian hidup mereka tertekan, adalah kerinduan supaya cepat keluar dari pembuangan. Rupanya Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan kota. Semana ini Bapak Ibu? Sudah jelas-jelas membara kebencian mereka atas situasi itu. Rupanya disuruh mengusahakan kesejahteraan tempat di mana mereka tinggal. Ini kan luar biasa. Dan doakan. Coba Bapak Ibu, kita tes. Bapak Ibu terluka hatinya, tersakiti. Ya mungkin karena kata-kata kawan kos atau tempat kita bekerja gitu. Lalu bagaimana Bapak Ibu dalam respon? Apakah Bapak Ibu langsung, Tuhan kiranya dia yang sudah menyakiti hatiku hidupnya semakin sukses? Begitu? Tidak ya Bapak Ibu ya. Itulah sulitnya. Tetapi Tuhan perintahkan bangsa Israel pada waktu itu, doakan kota di mana kalian tinggal dan usahakan kesejahteraan itu. Nah, tetapi persoalannya adalah suara itu bukan hanya dari Tuhan. Nah, kalau hanya dari Tuhan, suara itu masih gampang Bapak Ibu. Tetapi persoalannya para nabi palsu pada waktu itu mengarahkan, tenang mamu, satoking di sebentarnya di Babel ini. Enak rasanya ya Bapak Ibu ya, terkesan lembut ya. Dan seperti luar biasa harapannya itu ya. Tetapi sebenarnya itu adalah harapan kosong, harapan palsu. Tipuan. Bahaya itu Bapak Ibu. Itu bisa membuat bangsa Israel tetap dalam kebenciannya. Itu membuat bangsa Israel malas-malasan. Tidak mau bekerja. Pasrah dalam keadaan. Lalu berharap Tuhan, secepatnya lah Engkau angkat kami, Engkau bawa kami dari tempat ini. Maka demikianlah yang disebut pasif. Tetapi berbeda kata Tuhan. Tuhan katakan apa? Bekerjalah, bangunlah keluargamu, usahakanlah kesejahteraan kota ini. Itu artinya apa? Kesejahteraan Shalom adalah aktif, bukan pasif. Ada upaya melakukan. Di sini menariknya apa? Keluhan diubahkan menjadi saluran berkat. Ini menariknya dan inilah yang mau kita petik. Bangsa Israel yang awalnya mengeluh karena tekanan, lalu oleh karena perintah Tuhan, usahakanlah kesejahteraan dan doakanlah kota itu di mana kalian tinggal. Ini yang pesan yang mau disampaikan adalah bagaimana umat Israel yang mengeluh awalnya agar menjadi saluran berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mengingat soal godaan. Jadi bangsa Israel pada waktu itu bukan hanya suara dari Tuhan, tetapi nabi-nabi palsu dan juga para pemimpi-pemimpi kosong yang mau menjerumuskan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa ada orang terjerumus, tergoda, bisikan-bisikan yang luar biasa. Dan itulah hebatnya pembisik-pembisik ini. Tenang kau. Ada kawanku, ngopi-ngopi aja, nongkrong-nongkrong aja, kuliah, santai.
Gak usah pala repot kau. Udah, makalah-makalahmu jokikan aja, tenang. Itu kawanku. Dia gak ada, sibuk dia dengan tugas-tugasnya. Dia jokikan. Bosan dia ngopi-ngopi sama kawan-kawannya. Udah, nongkrong dia sama ceweknya, santai. Tenang aja, bahkan sekarang kerjaannya bagus. Bapak Ibu, itu tipuan-tipuan yang terkesan enak, Bapak Ibu. Ada yang pernah tergoda demikian? Semoga tidak ya. Ya Bapak Ibu ya, semoga tidak. Dan ada banyak bisikan-bisikan yang membuat kita tergoda. Dan yakinlah Bapak Ibu, suara-suara itu adalah sungguh lembut, sungguh mengenakkan. Kalau tidak lembut dan tidak mengenakkan, maka bagaimana kita bisa tergoda? Karena enak, lembut, makanya bisa tergoda. Oleh karena itu firman Tuhan mau katakan kepada kita Bapak Ibu. Apabila hidup Bapak Ibu saat ini mungkin dalam keluhan, bagaimana Tuhan hingga saat ini kami belum memiliki rumah, bagaimana Tuhan untuk anak-anak kami, bagaimana Tuhan untuk kesehatan anak kami, suami kami, istri, bagaimana Tuhan proses perkuliahan, biaya kuliah tidak cukup, sulit sekali, ada banyak pergumulan, tekanan, tapi ingatlah Bapak Ibu, jikalau kita hanya fokus pada diri kita, maka yang ada terus menerus adalah keluhan. Kalau soal masalah, pergumulan, sampai kapanpun itu ada. Bukan hanya waktu mahasiswa, setelah berumah tangga, setelah bekerja, bahkan pensiun. Selalu ada yang namanya masalah Bapak Ibu. Bahkan setelah mati, juga bisa membuat masalah. Mahalnya biaya adat, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini mau katakan apa? Doakan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jadilah saluran berkat. Oleh karena itu, ketika kita mau menjadi bagian karya Tuhan, ingat Bapak Ibu, justru dalam kelemahanmu, dalam kesusahanmu, ingatlah Bapak Ibu. Ketika kita mau menjadi bagian dari karya Tuhan, berdoalah. Doakan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Doakan mereka. Memang ada banyak orang tidak terbiasa mendoakan orang-orang lain. Itu sebabnya kalau makan, Tuhan berkatilah makanan kami. Ada yang berdoa, Tuhan kiranya orang-orang yang saat ini masih sulit untuk mendapatkan makanan, Engkau berkati. Ada yang berdoa demikian, Bapak Ibu, dan percayalah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Maka sesulit apapun, segetir apapun pergumulan hidup kita, ingatlah. Datanglah kepada Tuhan. Sembah sujudlah kepadanya. Berdoalah. Mintalah kepadanya. Dan yakinlah, kuasa Tuhan dalam pengharapan orang-orang yang beriman. Di sini ada keajaiban Tuhan. Dan hanya orang-orang yang beriman boleh melihat, menyaksikan keajaiban Tuhan itu. Dan ingat Bapak Ibu,
hidup kita itu bukan melulu soal diri kita. Kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan. Kalau kita yang sebelumnya adalah dari Bona Pasogit lalu kemudian datang ke Medan adalah untuk kuliah, lalu bertemu dengan kawan-kawan satu kos, satu kelas, lalu kemudian masing-masing punya persoalan. Ingat Bapak Ibu, perlu diketahui, kita semua punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Mendoakan mereka semua. Sekalipun mereka tidak peduli kepada saudara. Doakan. Bahkan sekalipun mereka mungkin menyakiti saudara, doakan. Bangsa Israel yang jelas-jelas ditindas tapi dia doakan. Oleh karena perintah Tuhan. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Doakan. Oleh karena relasi kita Bapak Ibu, saudari, bukan hanya kita dengan Tuhan, tapi kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu mari lewat kehadiran kita dimanapun. Di dalam aktivitas, perkuliahan, pekerjaan, tempat kita tinggal, lingkungan kita tinggal. Ingatlah Bapak Ibu. Dalam relasi itu, mari benar-benar kita mendoakan. Doakan supaya terjadi hal-hal yang baik kepada mereka. Doakan apa yang kita perjuangkan. Doakan apa yang kita kerjakan. Karena yang kita usahakan adalah harus kita doakan. Dan yang kita doakan adalah harus kita usahakan, kita kerjakan. Oleh karena apa? Ingat, jangan mau kita tertipu dengan harapan-harapan palsu. Berencana untuk praktis, menjadi punya banyak uang. Berencana untuk praktis supaya cepat selesai kuliah dan lain sebagainya. Ingatlah, selalu ikutilah proses itu. Proses itu, tahu Bapak Ibu, mau Tuhan pakai untuk membentuk pribadi kita. Maka Bapak Ibu, yang mau saya katakan, bersyukurlah Bapak Ibu apabila pernah mengalami penderitaan, kesulitan. Dan apabila saat ini sedang dalam pergumulan. Mungkin ada keluarga Bapak Ibu yang sakit, anak Bapak Ibu yang sakit, atau Bapak Ibu sedang dalam sakit, bersyukurlah. Oleh karena situasi yang sulit itu, pergumulan itu, justru Tuhan mau membentuk pribadi kita. Justru Tuhan mau pakai kita. Lewat kelemahan kita, kita berdoa. Kita mempersaksikan hidup kita. Benar-benar kita menjadi saluran berkat. Lewat kasih, lewat kepedulian. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita benar-benar mengikuti proses itu bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu akan boleh melihat begitu luar biasa cara Tuhan membentuk Bapak Ibu, pribadi Bapak Ibu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selalu lewat kehadiran kita kiranya menjadi saluran berkat. Lewat doa-doa kita dan lewat kasih kepedulian kepada sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman-Mu. Dan biarlah roh Tuhanlah yang menolong kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah Engkau pakai kami untuk mendoakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahkan tempat kami tinggal, dan bahkan
Biarlah lewat kelemahan, kesulitan yang kami alami, justru Engkau pakai kami lebih luar biasa untuk menjadi saluran berkat. Dan biarlah ya Tuhan, apabila Engkau mendapati di antara kami sedang dalam gumulan yang berat, karena kesulitan ekonomi, sakit penyakit, berkenanlah Engkau Tuhan untuk menyertai umat-Mu, dan biarlah Engkau izinkan kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan boleh Engkau anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh tegar dalam menjalani hari-hari mereka, sehingga mereka boleh merespon perintah Tuhan untuk menjadi pribadi yang peduli, mengasihi, dan bahkan mendoakan siapapun, bahkan musuh. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua benar-benar memuliakan Tuhan. Lewat kehidupan kami takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan gereja-Mu ini, GKPI Pamen. Dan biarlah untuk rencana di hari Sabtu dalam proses priorisasi panitia teknis yang sudah dibentuk dan ditetapkan, kiranya Tuhanlah yang memampukan mereka dan Engkau anugerahkan damai sejahtera oleh karena kerinduan para jemaat dan kami semua Parhalado, bahwa acara priorisasi boleh berjalan dengan baik dan sukacita. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8 demikian.
hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Persembahan telah kita kumpulkan dan telah kita hantarkan ke depan.
Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.